Perkenalkan, saya Nadrah Kanita dengan NIM 24002076. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang berkaitan dengan komunikasi. Yang mana materi yang berkaitan dengan komunikasi ini terdapat di salah satu mata kuliah saya pada jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini dengan mata kuliah Manajemen Humas dan Keprotokoleran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi komunikasi tersebut adalah public relation. Nah, dari sekian banyaknya materi public relation, saya hanya membahas satu materi yang menurut saya penting, sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari sebelum mengetahui materi-materi public relation selanjutnya. Nah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah konsep dasar dari public relation. Nah, yang mana konsep dasar tersebut terdiri dari pengertian, syarat, pesan, kegiatan di dalam public relation. Nah, sangat menarik bukan pembahasan kita kali ini? Baiklah, sebelum itu kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari public relation. Nah, dari sekian banyaknya para ahli yang berpendapat, saya hanya mengambil satu pendapat ahli, yang mana saya mengambil pendapat dari seorang ahli yang bernama Frank Jeffkins. Nah, baiklah, di sini saya akan mengambil satu pendapat dari sekian banyak pendapat para ahli, saya hanya mengambil satu pendapat, yaitu pendapat dari ahli yang bernama Frank Jeffkins, yang mana dia mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Public Relation. Nah, dalam buku tersebut dia mengatakan bahwa humas atau hubungan masyarakat adalah sesuatu yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi, baik dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar, yang maksudnya adalah baik dari praktisi PR atau praktisi public relation kepada khalayak publik atau dari khalayak publik kepada praktisi public relation, yang mana dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan secara spesifik dan dilandaskan dengan saling pengertian atau saling menguntungkan. Nah, dari sini dapat saya simpulkan bahwa dari pendapat para ahli ini dapat saya simpulkan bahwa public relation adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terencana dari dalam maupun keluar, yang bertujuan spesifik. Baiklah, dari sekian banyaknya pendapat para ahli, saya hanya mengambil satu pendapat seorang ahli yang bernama Frank Jeffkins. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Public Relation, Frank Jeffkins mengatakan bahwa humas atau hubungan masyarakat adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi baik yang terjadi dari luar ke dalam ataupun dari dalam ke luar. Maksudnya yaitu dari praktisi public relation kepada khalayak publik atau dari khalayak publik kepada praktisi relation. Nah, yang mana dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan dilandaskan saling pengertian atau saling menguntungkan. Nah, dari pendapat Frank Jeffkins ini dapat saya simpulkan bahwa public relation adalah upaya komunikasi yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan antara organisasi dengan khalayak publik. Nah, insya Allah sudah paham bukan apa pengertian dari public relation tersebut. Nah, baiklah, kemudian
saya akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat bagi seorang public relation. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu syarat untuk menjadi seorang public relation. Nah, di sini saya akan mengemukakan beberapa syarat. Nah, diantaranya yaitu seorang praktisi PR harus mahir atau harus bisa dalam komunikasi. Nah, seorang praktisi PR harus mampu berkomunikasi yang baik di depan khalayak umum. Nah, yang mana dia juga harus memiliki kemampuan public speaking, kemampuan presentasi di depan banyak orang, dan kemampuan menjelaskan sesuatu dengan baik. Nah, seorang praktisi PR juga harus dan yang dimaksud Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi syarat untuk menjadi seorang public relation. Nah, di sini saya akan mengurai beberapa syarat untuk menjadi seorang praktisi PR. Nah, diantaranya yang pertama yaitu seorang praktisi PR harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk menjadi praktisi PR, seseorang harus memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi kepada khalayak umum. Nah, dan seseorang tersebut harus memiliki kemampuan public speaking, interview, presentasi di depan banyak orang. Nah, yang mana keahlian tersebut biasanya disebut dengan komunikasi verbal. Nah, selain itu seorang praktisi PR harus mampu komunikasi nonverbal seperti menulis atau mengedit press release, atau mengembangkan situs web, atau mengamankan kotak media dan yang lain sebagainya. Nah, syarat yang kedua, seorang praktisi PR harus memiliki kepribadian yang jujur. Nah, yang mana ketika seorang praktisi PR ini menyampaikan suatu pengumuman, orang-orang agar bisa percaya kepada praktisi tersebut karena dia memiliki sifat yang jujur. Nah, yang mana sifat tersebut memperkuat dirinya dan membuat orang-orang bisa percaya kepada apa yang disampaikannya. Nah, yang ketiga syaratnya yaitu seorang praktisi PR harus memiliki kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Nah, yang mana jika ia harus mampu memimpin suatu acara atau suatu organisasi seperti itu. Nah, yang mana dia juga harus memiliki pikiran yang jernih dan objektif. Nah, syarat yang keempat adalah dia harus memiliki jaringan yang luas atau hubungan relasi yang luas, yang mana dengan demikian bisa memperlancar tugasnya sebagai seorang praktisi PR. Nah, syarat yang kelima yaitu seorang praktisi PR harus memiliki ide yang kreatif. Nah, yang mana seorang praktisi PR harus memiliki wawasan yang luas, yang mana ia bisa menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang ia miliki, seperti itu. Nah, seorang praktisi PR juga dituntut untuk berpikir kreatif dan diplomatis dalam mengambil tindakan. Nah, baiklah, sudah selesai. Kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi dari public relation. Baiklah, kita masuk kepada fungsi dari public relation. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai komunikasi teknisi. Nah, seorang praktisi yang memasuki bidang ini biasanya harus memiliki keahlian dalam komunikasi dan jurnalistik. Yang mana tugas dari komunikasi teknisi adalah mengedit atau membuat newsletter karyawan, atau membuat situs web, atau bisa juga mengamankan atau mengatur kotak media dan yang lain sebagainya. Nah, yang mana
komunikasi teknisi ini akan terjun secara langsung untuk menyampaikan informasi kepada khalayak publik. Nah, baiklah, yang kedua yaitu kita masuk fungsi yang kedua, itu komunikasi dengan penasihat ahli. Nah, pada fungsi yang ini komunikasi dengan fungsi yang kedua yaitu komunikasi dengan penasihat ahli. Nah, seorang praktisi yang mengambil bidang sebagai ahli dalam public relation, maka orang-orang akan menjadikannya otoritas dalam masalah public relation. Yang mana ketika ada persoalan dalam public relation, orang-orang akan meminta solusi kepadanya. Dan juga seorang praktisi ini bertugas untuk mendefinisikan problem atau mendefinisikan program, mengembangkan program, dan bertanggung jawab atas program tersebut. Nah, itulah tugas-tugas dari seorang komunikasi sebagai ahli dalam public relation. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fasilitator komunikasi. Nah, seorang praktisi PR pada bidang ini berperan sebagai pendengar yang peka. Nah, yang mana fasilitator komunikasi berada di tengah-tengah antara organisasi dengan khalayak publik. Nah, yang mana fasilitator komunikasi menjaga komunikasi dua arah antara publik dan organisasi. Nah, yang mana fasilitator komunikasi ini juga berperan untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang ada di antara organisasi dengan khalayak publik. Nah, pada intinya fasilitator komunikasi ini sebagai penghubung antara organisasi dengan publik. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai fasilitator pemecah masalah. Yang mana pada bidang ini seorang praktisi berkolaborasi dengan manajer lain, dengan pimpinan lain, atau dengan pimpinan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di organisasi tersebut. Dan mereka juga harus memecahkan problem yang ada di organisasi tersebut. Nah, itulah tugas dari fasilitator pemecahan masalah. Nah, baiklah, kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu peran dari public relation. Baiklah, pada materi selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan peran dari public relation. Nah, peran yang pertama yaitu membangun citra perusahaan atau membangun citra organisasi. Membangun citra positif ya, bukan citra negatif. Nah, yang kedua yaitu menghadapi krisis yang terjadi di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, itu adalah tugas dari public relation. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan organisasi kepada aspek masyarakat. Nah, diantaranya dengan mendukung kampanye sosial dan mendukung kegiatan-kegiatan organisasi kepada masyarakat. Oke, sini kita akan masuk kepada materi citra dalam public relation. Nah, citra di dalam suatu organisasi tersebut berasal dari pelayanan atau pemberian organisasi kepada konsumen. Nah, yang mana citra tersebut berasal dari konsumen atau masyarakat atau khalayak publik. Nah, citra ini bisa kita bangun dengan baik, atau bisa kita membangun citra yang positif dengan cara yang baik. Nah, maka dari itu tugas dari public relation adalah membangun citra yang baik di dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan memberikan pelayanan yang, salah satu caranya yaitu bisa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada khalayak publik. Nah, maka dari itu khalayak publik bisa mengatakan bahwa ini organisasi tersebut adalah organisasi yang baik, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu kegiatan yang ada di dalam public relation. Nah, di antara kegiatannya yaitu adalah membangun citra dari suatu organisasi. Nah, citra yang harus dibangun itu adalah citra yang positif agar organisasi tersebut bisa terkenal dengan baik. Nah,
selanjutnya kegiatannya itu menghadapi krisis yang ada di suatu organisasi, krisis atau masalah gitu kan. Nah, setelah dihadapi harus ditangani dan dicari solusi dari masalah tersebut. Nah, kegiatan yang selanjutnya yaitu mempromosikan suatu organisasi kepada masyarakat atau mempromosikannya dengan berbagai cara, bisa dengan kampanye dan yang lain sebagainya. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.